Oke, masih 5 band ya berarti ya. Gak apa-apa ya, izin ya. Yang di atasnya agak error. Gak apa-apa ya teman-teman ya, izin ya guys. Mohon maaf ini ya, mohon maaf ini guys. Ayo Izin ya kita teman-teman bertarung ya. sepuas Your hati. team is banning. Oke, kita lihat ada beberapa band yang tentunya akan dilakukan oleh Blue dan juga Red kembali. 3 band terlebih dahulu, setelah itu bakal ada 2 band tambahan ya. Ke arah Ada Ujung. Lucas dan Nolan yang ternyata dijadikan opsi pertama ya buat kedua tim. Dan beberapa band lainnya mungkin tentunya akan juga dilakukan untuk nextnya ya. Oke. Tadi thank you ya teman-teman yang udah ngasih love orange juga guys. Ini lagi nggak buka VIP guys. Besok lagi ya. Besok pagi aku live lagi guys. kesakitan ini adalah Lagi bukti fun bahwa match, fun match aku scream. masih hidup. Tuan, apa perintahmu? Fanny dan juga Brody yang ternyata diambil untuk dijadiin band ya untuk teman-teman dari tim Blue dan juga Red. Ini hero yang satu sih lebih ke jungler semuanya ya, udah Fanny sama Nolan guys. Kalau di kiri Brody yang mungkin ada salah satu pemain yang di tim lawannya jago nih guys. Karena Brody jarang juga sih guys buat di band. Semua akan tunduk. Hero macam kayak kuasa Harit Anda. yang sering di band ya. Hero macam kayak Harit. Terus juga Cinta dan Malam ya. Itu biasa juga. Terus ada apa lagi ya? Hanya cinta dan malam Kan bener yang sudah tidak aku bilang akan ya. pernah habis. Bakal di band tuh guys. Terus apa lagi? Macam-macam kayak Harit Semua harusnya di band juga. Blue Granger juga harusnya di band sih guys. Cuman adalah hadiah Granger malah dilepas ya. untukmu. Ayo bisa. Siap. Granger malah dikasih lepas Ayo buat Dexter. game yang Waktunya kedua. pertunjukan Ya. kita. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya, Hayabusa juga salah satu sebenarnya pilihan band juga sih guys. Cuma tuh kali dilepas Kim Easy bersama dengan Super Rinse yang kini mencoba memakai hero Claude ya. Dua pick yang bisa dibilang cukup berbahaya sih, meskipun kita akan lihat dari teman-teman tim biru Hapuskan atau blue semua ketidakadilan di untuk dunia bisa ini. melakukan counter dari segi pertarungannya. Tumben katanya masih lab Bang Mar, katanya iya ini lagi Jobcaster Kak Rah. Sampai 3 match guys. Jobcaster guys. Mereka bookingnya 3 match aja. Karena kalau main biasanya malam doang ya, Your bisanya team ya. is picking. Biasanya kerja ya kalau sore ya. Ada Chow ya, Chow dan juga Ruby. Wah, ini juga hero yang biasanya bisa berkombo-kombo guys. Apalagi kalau misalnya Chow ya, ini bisa nangkep ke arah hero Hayabusa sih. Meskipun mereka juga harus ngelihat bahwa senjata. udah ada Julian juga nih yang bisa punya damage yang kuat banget sih. Dan menurutku sih 2 sisanya harus yang damage kuat juga nih dari teman-teman tim Blue ya. Mungkin hero Harit di tengah oke sih. Hero Harit di tengah. Atau mungkin Faramis ya, bisa memperkuat juga buat team fight. Masih kostum. Besok aku kostum lagi, Kak. Besok besok pagi aku kostum lagi. Your team is banning. Tadi udah sampai berapa tadi? Sampai jam 8 kalau nggak salah deh. Karena jam 8 istirahat dulu bentar, abis itu caster lagi guys. Harapan akan tetap Your ada, team is bahkan banning. ketika semuanya terasa menyedihkan. Nah, udah ada Vexana juga di band ya. Wah, Harit di band guys. Apalagi nih, jungler sih belum. Link mungkin. Atau hero-hero macam kayak Nolan atau Amon bisa juga dijadiin pilihan guys. Kupu-kupu lah. Wah, iya Suzin guys. Iya ya. Suzin, wah ini sih bener-bener dimatiin sih tengahnya sih. Tapi kalau untuk teman-teman dari tim Red, sisa apa lagi nih mereka ya? Kemungkinan sih Julian di tengah juga oke sih guys. Kemungkinan berarti XP sama Roam. Tigral, Khalid, wah Khalid juga ada. Badang nih berarti lepas ya. Yuk, Badang bisa lepas yuk. Buset paket malam katanya.
Ini lagi main Scream Fun Match, Ri. Lagi dijadiin jobcaster. Kelas King katanya. Hei Anda kapan lagi bejir main? Tim Anda ditunggu gak sih main lagi timnya Anda? Kalau sama Shenin ternyata lebih gacor tuh ya. Kita berangkat. Oh yang pertama. team is Enak dong kalau yang pertama dong. Mereka Semangat ya. membantu semua. Lawan tim siapa besok? Karena Johnson meta Chiki nih bro. Aku akan meramalkan. Wah beneran pakai Kagura juga mereka ya. Sudah ada di pikiranku guys. Kalau meta Chiki kayak gini kemungkinan Kagura juga bisa diambil. Jadinya Juliana di bagian XP ya. Lawan MLRP itu apa bejir? Tim apa itu? Aku belum tahu sih. Good luck ya. Semoga dapat hasil yang terbaik. Amin. Sementara untuk pasukan dari tim Blue juga udah cukup komplit. Kita akan langsung lihat aja game yang kedua antara Blue versus Red. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil untuk memenangkan sebuah game yang kali ini? Ini bakal seru banget sih. MRP udah bubar. Mohon maaf nih, MRP udah bubar nih. Yang Toriaka Manca kok nggak ikutan Kari? Kemarin sempat juga tuh Kak Manca buka turnamen ya. Sayang sih guys kalau kalian nggak ikutan guys. Kayaknya ikut. Nah, soalnya udah full nih. Setauku Ri. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita akan langsung lihat saja. Wah, ini Johnson baru ya. Siap tabrak-tabrak masuk ini guys. Ada Prince, kita lihat dengan memakai Claude. Langsung mencoba untuk berjalan ke area bawah. Dengan Kim TZ yang sedang mencoba untuk mengambil satu kesempatan ke arah sebuah orange buff di sana. Neil sedang juga mencoba memberikan satu buah fall up sehingga memudahkan harusnya serang Kim TZ untuk bisa mengambil ke arah sebuah orange buff. Sementara Super Mika kini mulai mencoba untuk ke arah top lane. Berhadapan dengan seorang Reomang ya, yang kini nggak memakai Ruby. Mencoba untuk menjaga sebuah platingannya tentunya dengan rapi. Meskipun memang punya kesempatan untuk bisa di pressure lebih oleh serang Super Mika kali ini. Ya kan tadi kalau nggak salah Mika nggak main gak sih guys? Dan mulai mencoba untuk memberikan satu buah pressure lebih ke arah sebuah purple yang akan Kamala berhasil dikuasai buat teman-teman dari tim Red. Dengan penjagaan ini juga harus dilakukan, bahkan serang Broski pun juga kini udah mulai datang. Kita mengambil ke arah sebuah purple sudah dilakukan, tapi mengambil ke arah sebuah Little Wonder pun juga berhasil untuk diaman kalau serang Kim TZ yang kini mulai mencoba untuk ke arah sebuah purple buff yang ada di area tengah. Meow hanya mencoba untuk menjaga tipis-tipis di area tengah sana. Dengan Mika yang kini harus sepertinya terkena ke satu bom mountain shocker dan dijadikan satu bom pengambilan langsung kau untuk bisa ditumpahkan. One last hit pun langsung terjadi untuk seorang Super Mika yang ternyata juga berhasil untuk mengambil satu buah point kill. Luar biasa terjadi. Point kill yang berhasil dibuka oleh seorang Super Mika sehingga satu ke satu pun harus dijadikan sebuah follow up untuk kedua tim di sana. Dan lihat ada pengancaran karena turret yang pertama yang mulai dijadikan juga satu penyerangan untuk teman-teman dari tim Red dengan adanya serang Rio yang kini ternyata udah berhasil untuk menghancurkan sebuah turret di area bottom lane sana. Lo konsum katanya iya, ini Scream Fun Match kak, yang jobcaster yang tadi aku bilang. Hingga platingan yang juga masih dilakukan di area bawah sana. Riz dan juga serang Rio TZ terus mencoba untuk menyulitkan pergerakan dari sang Eric di game kali ini. Mengambil ke arah sebuah Sarto pun juga kini berhasil kadu kuasai. Broski dengan sebuah retribution berhasil terconnect. Dan serang Super Mika akan dijadikan sebuah pengambilan. Bisa seorang Mayu pun juga kini masih terdiam karena sebuah masalah. Buat teman-teman dari tim Blue yang juga harus malah kehilangan lagi satu orang membernya. Dan Reomang pun harus diamankan di sana. Namun Mika bermasalah tentunya juga gak baik untuk dirinya. Dan harus dijadikan juga pembalasan. Dijadikan sebuah pengambilan tambahan yang ternyata pasukan dari teman-teman tim Blue bisa lakukan. Sementara dengan penjagaan yang juga kini seorang Broski sedang lakukan ya. Sebagai Purple bakal mencoba untuk langsung diamankan. Miao sedang mencoba berfokus menjaga lagi sebuah area di tengah. Gak mau terlalu mencoba untuk memberikan rotasi kah dari serang Miao. Masih menunggu seperti adaptasi yang mungkin bisa terjadi. Apalagi dengan Blazing Blood yang tadi sempat dilakukan juga oleh serang Prince.
hampir saja berhasil menggerangi teman-teman dari tim Blue untuk bisa diamankan, tapi Way of Dragon tadi seperti gagal untuk bisa dilakukan, dan Eric pun kini dikejar. Dijadikankah sebuah tambahan pick off yang akan teman-teman dari tim Red bisa untuk dapatkan? Bahkan Evis itu pun juga berhasil terkonek karena serang Eric yang mungkinkah harus terkena tumbangan. Namun kita lihat masih gagal untuk dilakukan. Dengan 2 pick off yang sudah berhasil diamankan oleh pasukan dari tim Blue, seperti mereka mencoba untuk nekat agar bisa mendapatkan juga objektif di arah top lane. Dengan Mayu yang masih terdiam, ini jadi masalah lebih. Kita akan tunggu mungkin apakah ada sebuah secercah harapan untuk seorang Mayu bisa untuk melakukan sebuah pertarungan lagi ya. Karena Open Slot katanya enggak. Ini yang tadi ku bilang, jawab caster guys. Dengan pertarungan di tengah yang kini akan dilakukan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Red. Pengancoran, kita lihat sebuah surat apakah akan berhasil diambil. Dengan satu buah tabrakan yang mungkin juga akan seorang Rio TZ juga kini mencoba lakukan. Mencari kesempatan untuk bisa memberikan pengambilan tambahan ke arah seorang Eric yang mungkinkah harus terkena sumbangan. Mencari pemain untuk bisa diamankan dan ternyata diarahkan ke arah atas. Dan ada bantuan dari seorang Kim TZ-nya juga kini bakal sepertinya cukup available untuk bisa memberikan satu buah shadow kill di sana. Dengan Remang yang harus malah ditumbangkan langsung. Mia pun juga kini harus berhasil untuk terkena sebuah panis dan masih mencoba untuk memanfaatkan sebuah teamfight, tapi sayangnya seorang Kim TZ malah berhasil untuk melakukan satu buah triple kill di game yang kali ini. Menjadi pemain yang sangat-sangat luar biasa. Ganas dengan 5 pick off dan belum sama sekali ditumbangkan. Apalagi dengan sudah berhasil untuk bisa membuat pasukan dari tim Red kini cukup unggul dengan gold yang begitu melimpah. Kita lihat Turtle yang berikutnya kini bakal juga mencoba untuk diamankan seperti untuk pasukan dari teman-teman tim Red di sana. Yang masih harus menunggu untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Sebuah pengambilan ke arah Turtle pun juga kini berhasil dilakukan. Kim TZ apakah akan mencoba membuka langsung satu posisi kill di saat dirinya pun hampir saja terkena satu Boy of Dragon. Bisa membahayakan, dan kita lihat ada seorang Rio TZ pun mulai kini mencoba untuk memberikan cover di area atas. Memberikan penjaga lebih buat tim fight, buat teman-teman dari tim Red kembali. Apalagi dengan beberapa follow up yang harus juga mereka lakukan untuk bisa menahan turut-turut untuk gak bisa dihancurkan, tapi satu posisi kill berhasil terjadi dengan satu monster kill dari seorang Kim TZ. Yang kini akan mencoba untuk mundur lagi. Bisa serang Springs pun juga sedang mencoba untuk mengambil beberapa kesempatan untuk bisa mengambil beberapa buff lainnya. Dan kini Blessing Duet mencoba dibuka. Springs mencoba untuk bertahan di saat Wave Dragon pun sepertinya gagal untuk bisa dimanfaatkan seorang Eric yang kini harus dihentikan. Satu buah tabrakan sepertinya akan kembali lakukan untuk seorang Rio TZ di saat ada satu buah Guild Staff. Udah berhasil juga diambil oleh seorang Springs yang kini akankah mencoba untuk memberikan penghancuran ke arah sebuah turret di arah tengah. Mencoba untuk menambah lagi objektif untuk teman-teman dari tim Red yang kini harus mencoba dijaga oleh seorang Broski yang juga harus malah terkena satu pengkekingan sampahan. Kupikir senjata bawa satu kawan maka satu kampung. Kini teman-teman dari tim Red udah berhasil lakukan. Dan kalau kita lihat dari segi team fight-nya, teman-teman dari tim Red memang udah cukup baik ya. Berbeda dengan game yang awal, dan teman-teman dari tim Blue malah harus mendapatkan kesulitan di game kali ini dengan baru berhasilnya mendapatkan 3 pick off aja. Dan kini pun harus terkena beberapa penyerangan tambah dengan seorang Remang yang kini kita lihat mencoba untuk memberikan sebuah tarikan, tapi gagal untuk bisa membuat seorang Super Rinse bisa untuk ditumbangkan, tapi tabrakan tambahan pun kini dilakukan. Mencari momentum untuk bisa membawa lagi satu buat team fight. Apa dengan seorang Remang yang juga kini harus terkena sebuah double kill. Penghancuran sebuah surat di area bawah juga kini akan terjadi. Bisa seorang Granger pun sudah mencoba untuk memberikan satu buah split push di area atas kali ini. Udah mulai hidup ternyata dari seorang Granger, tapi apakah bisa untuk bisa menghancurkan sebuah inner surat ya? Dengan target ketiga yang malah dijadikan sebuah opsi tambahan untuk pasukan dari tim Red agar bisa mengumpulkan gold dengan lebih jauh lagi. Dengan berapa nih sisa nih guys? Oh, 7 ribuan ya gold yang masih harus dikejar buat teman-teman dari tim Blue. Bisa jadi sebuah masalah dengan race yang juga harus mencoba mengcover sebuah area di atas sana. Satu tabrakan pun juga berhasil untuk membuat seorang Anhalkia harus dijadikan sebuah tumbal di sana. Mereka pun masih dijadikan sebuah opsi tambahan buat teman-teman dari tim Blue di area tengah, dengan harus mencoba untuk menjalankan sebuah clearance ya. Dengan minimum manajemen yang teman-teman dari tim Red juga kini terus lakukan. Bahkan satu bus kill tambahan akankah juga dilakukan karena seorang Mayu yang mungkin sedang sendirian. Bisa dijadikan sebuah pengambilan ya. Ada Death Sonata mencoba untuk mengenai pemain dengan misil yang tentunya bisa memberikan damage lebih.
Meskipun memang kalau kita lihat dari segi levelnya dari seorang Mayu ya, seperti masih tertinggal untuk beberapa pemain. Dan kita lihat Divide pun malas berhasil terbuka lagi. Exchange tadi sempat terjadi dan masih mencoba untuk lebih, mencoba untuk mengambil sebuah poin kill lagi. Seorang Mika pun tapi terlalu memaksakan. Namun lihat ada sebuah pengambilan yang juga seorang Erik berhasil lakukan. Pembalasan meskipun harus mengalami kerugian karena dua bahkan 3 orang pemain dari pasukan Team Blue pun harus tertumbangkan. Misalkan 2 orang pemain dari Erik dan juga Remaong, dan beberapa objektif lainnya pun kini mulai dipush lagi buat teman-teman dari Team Red. Dengan opsi juga untuk bisa mengambil Kara Lord yang ada di area bawah ya. Ini bakal menjadi Lord pertama yang akan berhasil diamankan juga buat teman-teman dari Team Red di saat seorang Prince kini masih mencoba untuk menghancurkan sebuah outer atau inner turret yang bahkan kini berhasil diambil, dan Remaong masih harus terkena tembakan. Divide apakah akan kembali terjadi dengan seorang Remaong yang harus terkena satu legendary. Tambahan terus pick off dilakukan buat teman-teman dari Team Red yang kini akan mencoba untuk memberikankah sebuah penghancuran ya, karena sebuah inner turret di dalam sana. Dengan satu mobilize video yang juga kini mencari buka, mencoba masuk ke bagian dalam, memberikan pertunjukan dengan satu tambahan tabrakan yang juga terjadi, dan satu bola begitu juga berhasil dipotong seorang Super Prince. Dan ada sebuah sontekan yang berhasil seorang Super Mika lakukan dan wipe out. Sementara ini terjadi sebentar, namun Remaong pun menjadi pemain yang akan mencoba memberikan lagi sebuah penahan di area tengah. Dan kita lihat dengan beberapa wave minion yang kini mencoba dibawa lagi oleh teman-teman dari Team Red di sana. Mereka bakal mulai mencoba untuk memberikan lagi satu buat teamfight samban. Apa dengan masuknya seorang Jones untuk bisa memberikan sebuah tabrak, tapi terlalu memaksakan. Dengan damage yang cukup dalam, bahkan ada beberapa pemain yang harus mau ditumpahkan. Bahkan triple kali seorang pemain pun juga terjadi. Lucky for Maniac pun juga berhasil dilakukan di game yang kali ini. Luar biasa sekali, Remaong berhasil melakukan sebuah maniak di game yang sekarang. Membuat Red pun harus lebih waspada. Mereka nggak bisa ngasih pertarungan dengan kurang fokus ya. Karena kalau misalnya kurang fokus mereka, Lord ini bakal mencoba diambil. Dan membalikan keadaan mungkin bakal bisa terjadi buat teman-teman dari Team Blue di game yang kali ini. Dengan zoning yang juga sedang mencoba diperkuat, tapi lihat seorang Hayabusa mencoba memaksakan masuk. Satu shadow kill pun gagal untuk bisa membuat pengambilan. Dan ada beberapa dari pasukan Team Blue pun yang juga kini mencoba untuk memberikan lagi satu sifat sampahan dan plastik duet from seorang Super Rings. Terlalu memaksakan sehingga 1 ke 1 pun juga berhasil terjadi. Namun lihat ada beberapa pengambilan yang juga berhasil dilakukan oleh pasukan dari Team Red kembali dengan legendary. Dan ada pengejaran yang juga akan dilakukan dengan satu tabrakan Rio Titsi. Hampir saja membuka tambahan pick off lagi, dan Mayu masih mencoba untuk kabur, tapi harus terkena sebuah shadow kill yang harus memasakkan dirinya pun gagal untuk bisa survive. Tapi pasukan dari Team Red juga harus mengingat bahwa Lordnya pun mulai berjalan ke bagian atas dan bisa menjadi kendala. Bisa sebuah exchange pun juga tadi berhasil dilakukan di sana, memberikan satu effect stun tambahan dengan satu shadow kill yang juga dilakukan. Pasukan dari Team Blue pun juga kini harus mencoba untuk melakukan satu buah penyerangan tambahan, mengejar ke arah seorang Super Mika yang mungkin kini bisakah dijadikan sebuah sumbangan. Molten Shocker yang juga ternyata cukup ready untuk seorang Broski lakukan. Ini ngebawa warna baru ya buat teman-teman dari Team Blue yang juga akhirnya berhasil mengejar ke arah satu orang pemainnya. Ada Miao yang juga harus dijadikan sebuah panis tambahan untuk di game yang kali ini, mencari tambahan pick off yang harus terjadi. Dan kita akan lihat lagi apakah teman-teman dari Team Blue bisa untuk mengambil beberapa turret di area tengah sana. Dengan pengejaran juga harus terbuka lagi karena serang Super Rings, tapi kini mencoba mendapatkan bantuan, dan Flash Blade pun juga berhasil mengenai seorang Mayu yang harus kini hilang. Dijadikan opsi untuk bisa diamankan, tapi 3 orang pemain dari pasukan Team Blue pun harus menunggu kembali respawn. Dan 2 orang pemain tersisa, dan ini jadikah sebuah bencana. Apa dengan 5 orang pemain dari pasukan Team Red yang kini mulai mencoba untuk berjalan, melakukan satu buah pendekatan ya, mengarahkan serangannya ke arah teman-teman dari Team Blue yang kini sepertinya akan mencoba mendapatkan kejutan dengan tabrakan yang terjadi. Untuk seorang Broski pun masih berhasil kabur, tidak ke seorang Erik yang harus malah dijadikan sebuah targeting. Dan ada 4 orang pemain yang juga kini silih bergerak untuk bisa memberikan sebuah defense, tapi sayangnya sebuah surat di area top lane pun juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari Team Red, dan masih dengan satu buah flashing duet from Super Rings. Hampir saja berhasil. Oh, tabrakan tambahan pun juga kini dilakukan, dan pengambilan ke arah sebuah base-nya pun akan kata teman-teman dari Team Red pun bisa lakukan.
dengan Broski yang juga teramankan. Legendary pun didapatkan dan hanya misalkan 2 orang pemain untuk bisa bertahan, tapi apakah cukup kuat untuk dilakukan? Dengan Remang yang harus mencoba untuk menjadi sebuah badan di bagian depan, masih menunggu seorang Erik untuk bisa kembali respon, tapi ada beberapa pemain yang juga kini harus berhasil diambil lagi. Bahkan Erik pun begitu free untuk malah terkena eliminasi tambahan dari seorang Super Riz di game yang kali ini. Luar biasa sekali seorang Super Riz dengan 9 pick off dan hanya tumbang 2 kali aja. Beberapa kali sebuah event yang bisa dibawa dengan blazing duet yang bisa mengancam bencana, bahkan kini mencoba membuka lagi sebuah blazing duet dan harus menggagalkan seorang Valir yang untuk bisa kembali respon dan base-nya pun mulai dihancurkan. Red harus berhasil membawa kemenangan dan Blue pun dikalahkan di game yang kedua, dan kita akan lihat di game yang ketiga yang akan terjadi. Cuman ini dia sebuah statistik yang berhasil untuk terekam dengan pembuktian dari seorang Kim TZ yang sangat-sangat baik di game kali ini. Belum sama sekali diamankan ternyata dengan 0 ya. 0 kali tumbang dan 9 assist berhasil didapatkan bersama dengan 14 pick off yang juga udah berhasil dilakukan. YTZ pun juga bermain dengan sangat baik bersama dengan serang Super Riz dan Super Mika menjadi lengkap, dan Neo juga cukup bisa memberikan beberapa bantuan besar untuk ke arah tim fight-nya ya. Itu yang ngebuat pasukan dari tim lawan cukup ke pressure dengan nggak adanya seorang Mayu yang seperti tadi baru di menit ke-5 atau menit ke-8 baru mulai respon ya. Dan tentunya seorang Valir akan sangat sulit untuk bisa bertahan jika terus ya dijadikan opsi untuk bisa ditabrak di sana ya. Dan MVP dari seorang Remang yang udah mencoba untuk memberikan warna di game yang kali bersama dengan seorang Broski ya. Meskipun harus gagal, dan kita lihat akan lanjut ke game yang berikutnya. Game yang ketiga, game yang terakhir yang harusnya kita bakal lihat lagi lebih seru ya. Dengan ini dia sebuah kemenangan yang tadi berhasil untuk dilakukan oleh teman-teman dari tim Red untuk bisa mengalahkan pasukan dari teman-teman tim Blue. Wah, ditabrak langsung ya base-nya ya. Itu ngasih damage yang lumayan besar, dan apalagi kalau misalnya teman-teman dari tim Red juga udah langsung ke arah base-nya. Akhirnya endgame pun terjadi dan Blue pun harus dikalahkan guys.